Perkenalkan, nama saya Dian Ratni Karirahara dengan NIM 2003020193, kelas C semester 1, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi yang berjudul buku Apakah Sosiologi Telah Berkembang? Siapa sekarang yang membaca Ginsberg? Saya akan menjelaskan mengenai para ahli penerbit Colin Campbell. Siapa yang sekarang membaca Ginsberg? Ketika saya menjadi sarjana pada tahun 1961, saya membeli Marquis Ginsberg, esai dalam sosiologi dan filsafat sosial. Saya membelinya karena saya diberitahu bahwa itu adalah buku yang penting dan oleh karena itu ingin sekali membacanya. Tapi saya ulangi, siapa yang sekarang membaca Ginsberg? Jawabannya, saya kira tidak ada. Namun, Marquis Ginsberg adalah tokoh penting dalam sosiologi Inggris. Ia berperan penting dalam mendirikan British Sociological Association, menjadi ketua pertama pada tahun 1951 dan kemudian menjadi presiden dari tahun 1955 hingga 1957. Ia juga editor di Sociological Review pada tahun 1930-an dan pemegang jabatan bergengsi sebagai profesor sosiologi Martin White di Sekolah Ekonomi London. Ketika saya membaca Ginsberg pada tahun 1960-an, Donald Matsray adalah Profesor Martin White di LSE pada saat ini masih dianggap sebagai jabatan paling bergengsi di negeri ini. Matsray sebenarnya dikenal secara tidak resmi sebagai The Kingmaker. Sebagai konsekuensi dari perannya sebagai penilai eksternal, dipanggil oleh sejumlah universitas di Inggris, termasuk York, untuk membantu pengangkatan profesor di universitas yang baru didirikan. Dalam satu hal kesimpulan seperti itu sudah cukup jelas, karena sebagai sosiologi dan seperti kebanyakan akademis dan bahkan banyak orang profesional, kita pasti akan termotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan penghargaan dari kolega kita. Jika hanya karena ini biasanya penting, persyaratan untuk promosi bagaimanapun, saya akan menyarankan bahwa bagi banyak, jika bukan sebagian besar dari kita, ada sesuatu yang berada di luar perhatian langsung ini dengan reputasi dan asosiasi keinginan untuk melihat diri sendiri sebagai sukses. Dan ini adalah keinginan untuk percaya bahwa pekerjaan kita telah, jika hanya dalam cara kecil, berkontribusi pada kemajuan disiplin, dan untuk percaya pada dasarnya bahwa kami telah membantunya untuk maju. Inilah yang bagi banyak dari kita membuat melakukan apa yang kita lakukan sebagai panggilan, yaitu seperti yang dikatakan Weber bahwa kita hidup untuk daripada hidup dari disiplin. Weber 2024. Dengan berpegang pada kebenaran inilah kita dapat percaya bahwa kita telah mencapai tingkat keabadian yang kecil. Artinya, percaya bahwa pekerjaan kita akan terus hidup setelah kematian kita. Ini belum tentu untuk menegaskan bahwa kami percaya pada para ahli sosiologi di generasi yang akan datang masih mengutip karya kami. Bagaimanapun juga, nasib Maurice Ginsberg serta nasib Marce tidak dapat serta-merta diartikan bahwa pekerjaan mereka tidak memiliki efek yang bertahan lama pada kedisiplinan. Tetapi hanya pekerjaan yang mereka sebutkan akan dibangun meskipun hanya dalam cara kecil. Pada pencapaian kita, masalah yang menjadi perhatian saya adalah apakah ini benar? Ketika saya masih seorang sosiolog muda membaca Ginsberg saya dan kemudian mengajar kursus pertama saya dalam disiplin sementara masih berjuang untuk menyelesaikan PhD. Saya lebih suka menerima begitu saja bahwa disiplin itu kumulatif dengan pengetahuan yang diperoleh oleh generasi yang dibangun di atas pencapaian generasi sebelumnya, seiring dengan kemajuan disiplin secara perlahan dalam pemahaman tentang cara kerja masyarakat dan tentang kehidupan sosial secara lebih umum. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa ini mungkin tidak terjadi dan jauh dari kemajuan. Disiplin yang saya sukai dan putuskan untuk saya pilih sebagai karier, saya mungkin tidak benar kemana-mana, kecuali mungkin dalam lingkaran, tetapi kemudian
Saya curiga bahwa asumsi tersebut sekarang dimiliki oleh banyak penganut sosial muda yang berada di posisi saya saat itu, mengambil langkah pertama mereka di tangga akademis. Hanya saya curiga bahwa bukan hanya para pemula yang memiliki asumsi ini. Sungguh, saya akan terkejut ketika banyak anggota profesi saya yang tidak percaya bahwa kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hakikat kehidupan sosial dan interaksi sosial, masyarakat dan lembaganya, serta prososial dan budaya berubah dibandingkan kasus 5 tahun atau 60 tahun yang lalu. Karena hal ini, menurut pengalaman saya, cenderung menjadi asumsi diam-diam yang mendasari aktivitas kita sebagai peneliti, serta yang cukup eksplisit dalam peran kita sebagai guru. Apakah itu benar? Atau lebih tepatnya, dapatkah ini ditunjukkan menjadi benar? Melihat pernyataan ini, dari sudut pandang pribadi saya tergoda untuk bertanya, apakah kolega saya yang lebih muda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah inti dalam disiplin daripada yang saya miliki pada usia mereka? Ini bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab, mengingat ingatan saya yang tidak dapat diandalkan dan fakta bahwa saya tidak berani memberi mereka pemagang terperinci yang diperlukan. Namun demikian, bukti anekdotal akan menunjukkan kepada saya bahwa tidak hanya materi teoritis yang mereka ketahui akan berbeda dari materi saya pada usia mereka, tetapi juga bahwa materi itu agak lebih terbatas dan bersifat khusus. Berbicara dengan mereka tentu saja tidak membuat saya percaya bahwa telah menjadi lompatan kuantum dalam pemahaman untuk tentang hakikat kehidupan sosial selama hidup saya. Apa yang tidak dapat saya lakukan selain bertanya-tanya apakah keberhasilan yang sangat kita puji, yang kita yakini sebagai kemajuan akan dihancurkan oleh generasi sosiologi masa depan seperti yang telah terjadi lebih dari sekali di masa lalu. Kita mungkin percaya bahwa kita terdiri di atas puncak raksasa, tetapi mereka yang dianggap raksasa sangat ini dapat dianggap sebagai babi oleh generasi sosiologi masa depan, terdiri sebagaimana mereka mungkin di pundak mereka tidak kita kenal sekarang, atau siapa kita dalam kebodohan kita lalai untuk dipertimbangkan. Ini adalah keprihatinan yang dianggap oleh John Holmont yang mengacu pada deskripsi Andre Abbott tentang disiplin akademis yang rentan terhadap penyebaran fraktal, mengamati bahwa selalu ada risiko bahwa keterlibatan seseorang selama karir ternyata telah melekat ke faktral cul-de-sac dan salah satu kolega atau yang lebih muda. Dengan senang hati dalam produktif terlibat dengan serangkaian prioritas yang berbeda, sama-sama layak untuk dideskripsikan sebagai disiplin dan definisi seperti milik sendiri. Kemajuan dan pertumbuhan disiplin. Ketika saya pertama kali menyadari sosiologi pada tahun 1950-an, saya tidak tahu betapa barunya itu di Inggris. Seperti yang disebutkan di atas, Maurice Gisberg adalah presiden pertama di BSA, sebuah organisasi yang hanya didirikan pada tahun 1951 dan hanya memiliki 400 anggota pada tahun 1956, pada saat hanya 6 universitas di Inggris yang menawarkan gelar sosiologi. Ini kemudian mungkin berkembang pesat selama periode apa yang saya dianggap sebagai magang akademi saya pada 1990-an dengan staf pengajar dan peneliti penuh waktu terlibat di ganda di universitas-universitas Inggris di antara 1960 dan pada tahun 1970. Ini adalah masa ketika sejumlah departemen baru sosiologi didirikan di Inggris, Skotlandia, dan Wales, termasuk di York, yang baru dibentuk ketika saya bergabung pada tahun 1964. Menariknya, hal Seib merujuk pada fakta bahwa di pertengahan tahun 1960-an, permintaan melebihi pasokan yang tidak masuk akal, sejauh yang diperhatikan di sosiologi. Sesuatu yang tidak terkait dengan kemudahan relatif yang saya dapatkan untuk membuat janji sendiri, atau bagaimana waktu berubah. Sejauh penerimaan resmi dan kehormatan publik terkait pembentukan Dewan Penelitian yang didukung pemerintah untuk ilmu sosial yang memasukkan sosiologi dalam wewenangnya, terjadi pada tahun 1965, dan meskipun Oxford dan Cambridge bertahan lebih lama daripada universitas lain melawan gangguan disiplin baru ini, keduanya akhirnya secara resmi mendirikan departemen pada awal abad ke-21. Orang mungkin mengira bahwa periode ekspansi ini mewakili kesuksesan ternyata untuk disiplin.
Jadi untuk membaca penelitian Anthony Giddens bahwa apa yang dia sebut kotak-kotak sejarah sosiologi ini Inggris dapat dilihat berasal dari masalah khusus yang dialami disiplin selama periode ekspansi ini. Karena ini adalah saat ketika seperti yang dikatakannya, disiplin menderita dari kedua sisi. Dalam dunia akademis, ia dipandang sebagai seorang pemula, sedangkan bagi para skritus sayap kiri itu adalah kebalikannya, seperangkat doktrin yang mapan. Pertumbuhan jumlah jurusan dan meningkatnya ketersediaan dana penelitian ini tentu saja membawa peningkatan lulusan jurnal, buku, dan konferensi. Itu adalah perluasan yang secara khusus ditandai dengan peningkatan spesialisasi. Beberapa hal yang dapat dilihat pada fakta bahwa Asosiasi Sosiologi Inggris sekarang mendaftar sekitar 43 kelompok studi yang berbeda mencakup topik-topik seperti pemuda, seni, sains, dan teknologi, olahraga, matian, masa kanak-kanak, pendidikan, gender, dan perubahan iklim, dan ia menghitung 16 kelompok banyak yang dibedakan secara geografis yang secara khusus berkaitan dengan sosiologis medis.